Shalom. Saudara, 2000 tahun yang lalu Yeshua datang ke dunia ini, dan setelah menyelesaikan tugasnya, Yeshua kembali pada Bapa. Dia berjanji akan datang kembali. Dalam Matius 24 ayat 22, Yeshua berkata, bila waktunya tidak diperpendek, maka tidak seorang pun manusia yang selamat. Tetapi karena umat pilihan, waktunya akan diperpendek. Karena itu, waspadalah, berjaga-jagalah senantiasa. Saudara, dengan keyakinan penuh, saya merindukan dan menantikan kedatangannya untuk yang kedua kali dengan hati yang penuh sukacita. Yahweh Yeshua segera datang. Saya ingin membagikan pujian ini yang saya terjemahkan secara singkat sebagai berikut. Terlalu banyak kesakitan, terlalu banyak kekerasan di dunia ini membuat manusia berputus asa. Aku berpegang pada harapan yang tak akan pudar, dan semua akan percaya pada kuasa namanya. Ya, dia segera datang kembali. Dia segera datang kembali, dan di hari itu tak ada lagi kekerasan, tak ada lagi kesakitan, tak ada lagi peperangan. Datanglah Yeshua, datanglah. Kami telah menunggu begitu lama ketika kau datang kembali. Sungguh aku tahu dunia ini bukanlah rumah. Datanglah Yeshua, datanglah. Datanglah Yeshua, datanglah. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Yeshua, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Yeshua, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Yeshua, come.
when Yeshua comes. Let today be the day He come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of His name. Come
kita mendengarkan firman. Ku yakin saat kau berfirman, sebab bagi Yesus tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keselamatan yang jauh menjadi dekat. Anugerah Engkau curahkan dalam hidup kami, sehingga kami beroleh keselamatan. Biar kami berpegang teguh kepada iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sampai titik akhir kehidupan kami. Kami boleh kedapatan menang
mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Engkau memagari, membentengi kami dengan para malaikat Samaim yang kudus. Dan kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhir hanya dalam kuasa perlindungan darah anak domba Elohim. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Orate benaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Kita akan segera buka kitab suci di dalam Injil Yohanes atau Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 15, 16, 18, 21 dan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yeshua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kita baca ayat 12 pasal 15. Pasal 15 ayat 9 dan 10 terlebih dahulu. Ya terus ini ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Untuk kitab suci saudara. Ini ayat-ayat yang pasti tidak asing bagi kita. Saudara, tidak ada yang lebih penting dalam kekristenan selain penyertaan Elohim di dalam atau melalui Roh Kudusnya dalam hidup kita. Apa yang membedakan orang beragama dengan orang Kristen? Perbedaannya ada pada penyertaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kekristenan hanyalah agama yang tidak ada bedanya dengan agama yang lain. Nah, saudara, jadi masalah Roh Kudus ini sesuatu yang bukan saja penting, tetapi mutlak. Ya. Mutlak. Perhatikan itu. Ya, saya tidak akan lama khotbah pagi ini, tapi supaya jemaat semua konsentrasi dengan baik. Perhatikan kata-kata Rasul Saul, barang siapa tidak memiliki Roh Kudus atau Roh HaMashiach, dia bukanlah miliknya HaMashiach. Amin. Kalau tidak memiliki Roh Kudus, bukan miliknya Yeshua HaMashiach, lalu miliknya siapa? Miliknya siapa? Iblis. Benar.
Lalu barang siapa memiliki roh Hamasia, dia wajib hidup seperti Yesus Hamasia hidup. Amin. Saudara, ada begitu banyak aliran gereja, khususnya karismatik, yang mengejar Roh Kudus supaya mendapatkan Roh Kudus sebagai pengalaman kedua dalam keselamatan. Jadi dalam sejarah gereja, khususnya tahun 60-an, ketika terjadi gerakan Pentakosta lalu disusul dengan karismatik, maka kekristenan itu dianggap belum memenuhi syarat sebelum orang-orang Kristen itu masuk dalam pengalaman yang kedua. Bukan hanya percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus diselamatkan itu pengalaman pertama, mereka bilang. Pengalaman kedua adalah untuk menerima Roh Kudus. Sehingga mereka selalu mengadakan ritual-ritual khusus, doa-doa khusus, acara-acara khusus, khususnya setelah kenaikan Yesus Masiah, ya, seperti yang hari apa itu ya? Hari Jumat ya, Kamis ya. Nah itu, lalu itu 10 hari kemudian, itu hari Pentakosta. Mereka tuh berdoa bersama-sama untuk minta pencurahan Roh Kudus. Sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa gereja lain yang tidak mengadakan ritual khusus seperti itu dianggap Kristen-Kristen yang belum memenuhi syarat untuk diselamatkan. Karena mereka berkata tanpa Roh Kudus orang nggak bisa selamat. Tanpa Roh Kudus orang nggak bisa disebut sebagai Kristen yang sejati. Yang jadi masalah adalah, saudara, ya, saya pagi ini tidak akan berbicara tentang perdebatan tentang itu, saudara ya. Tapi saya hanya ingin memberikan kepada saudara pengertian. Kebanyakan orang-orang karismatik itu, ya, dulu saya ini juga karismatik, saudara. Jadi saya sendiri itu karismatik, ya. Karismatik dalam pengertian mengikuti aliran karismatik, dan saya senang. Karena bagi saya, jadi karismatik itu karismata, itu dari kata karismata bahasa Yunani, artinya itu karunia Roh Kudus. Jadi gereja karismatik itu adalah gereja yang menekankan karya Roh Kudus di dalam persekutuan-persekutuan ibadah mereka. Ya, mereka selalu berkata ibadah itu jangan dipimpin menurut pikiran manusia, tapi biar Roh Kudus yang mengambil alih pimpinan, gitu. Ya, meskipun nanti akhirnya itu ekstrim sekali, ya. Itu sebabnya saya nggak ekstrim seperti mereka. Yang jadi catatan penting adalah ketika seseorang tahu betapa pentingnya Roh Kudus, lalu mereka berpikir dengan cara tertentu bisa mendapatkan Roh Kudus, dan mereka akhirnya yakin bahwa mereka memiliki Roh Kudus. Tetapi mereka tidak pernah berpikir setelah memiliki Roh Kudus harus atau wajib hidup seperti Yesus Masiah hidup. Itu masalahnya. Sehingga golongan karismatik ini akhirnya dihina di sana sini sampai hari ini. Kehidupan mereka tidak mencerminkan kehidupan seperti Yesus Masiah. Ya. Kalau saudara lihat gereja-gereja zaman sekarang, ya, gereja karismatik itu adalah gereja-gereja yang senang sekali dengan kemakmuran, kesuksesan dalam segala bidang kehidupan, dan mereka cenderung mengikuti teologi kemakmuran. Apakah itu hidup seperti Yesus hidup? Ya, saudara bisa renungkan dan putuskan sendiri. Apakah seperti itu? Nah, jadi saudara, Roh Kudus sangat penting, dan itu bukan sangat penting, mutlak. Tanpa Roh Kudus, tanpa saudara memiliki Roh Kudus, saudara bukan siapa-siapa. Ketika Yeshua sebagai firman Elohim datang ke dunia, disebut Immanuel, El atau Elohim yang ada di antara kita. Dan bukan sekedar ada di antara, dia selama 30 tahun lebih hidup di antara manusia. Tetapi setelah mati, bangkit, naik kembali kepada Bapa, dia datang kembali bersama Bapa di dalam Roh Kudus. Sehingga bukan sekedar di antara, tetapi aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, dan aku tinggal menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan ajaran seperti itu. Itu adalah kekristenan yang sejati. Nah, saudara, sekarang
bagaimana saudara bisa yakin bahwa saudara memiliki Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu didapatkan? Nah, orang Protestan ya, dan saya setuju, orang Protestan berkata bahwa Roh Kudus didapatkan dengan iman. Ketika kita percaya pada Yesus sebagai juru selamat, kita juga percaya bahwa Dia pasti mencurahkan Roh-Nya ke atas hidup kita. Walaupun itu tidak disertai suatu fenomena atau tanda-tanda yang bisa dilihat. Nah, di sini akhirnya menjadi ekstrim. Kita harus percaya bahwa kita memiliki Roh Kudus karena iman, karena anugerah. Roh Kudus diberikan karena anugerah. Dan meskipun dalam hidup kita tidak ada indikasi yang dapat dilihat bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, tapi kita harus yakin bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, ini ekstrem juga, saudara. Dan itu saya tolak. Nah, meskipun teologi saya kebanyakan Protestan, tapi saya juga menolak yang itu. Yang karismatik saya tolak, yang Protestan saya tolak. Lalu yang saya terima yang seperti apa? Sekarang saudara punya roh nggak? Rohmu itu kayak apa? Rohmu itu kayak apa? Lo rohmu itu kayak apa? Gak punya roh. Lah rohmu kayak apa? Rohmu ya kayak koneku. Kok angel jawabnya? Rohmu itu ya kamu itu seperti kalau kamu bicara kayak apa, kalau tersenyum kayak apa, kalau mikir seperti apa, kalau ngomong seperti apa, kalau punya keinginan seperti apa, ya rohmu ya itu sudah. Rohmu itu ya kamu, saudara. Jangan dipisah-pisahkan, ya. Jadi rohmu itu seperti apa? Ya, seperti saya, bukan rohmu seperti saya, enggak, seperti kamu, itu seperti saudara sendiri. Ya, sekarang kalau rohmu itu adalah kamu, lalu Roh Kudus datang ke dalam hidupmu. Roh Kudus itu kayak siapa? Nah, kita. Roh Kudus itu kayak siapa? Ya kayak Yesua. Lah Roh Kudus kalau enggak kayak Yesua, lak medeni, saudara. Nah, berarti kerasukan rohnya siapa, saudara? Nah, itu sebabnya mengapa orang yang memiliki Roh Kudus wajib hidup seperti Yesus hidup, supaya nggak salah bahwa roh yang masuk itu rohnya Yesus, gitu loh maksudnya. Bisa ngerti? Ya. Nah, ini perlu sekali saudara mengerti, karena ini dalam teologi nggak diterangkan seperti ini. Bahkan di teologi nggak ada roh manusia itu seperti apa, nggak ada itu. Itu kan saya sendiri yang ngajar saudara. Rohmu itu yang seperti kamu. Lah Roh Kudus itu roh Hamasia seperti siapa? Pengajar. Roh Yesua, roh Hamasia itu berarti seperti Yesus Hamasia. Roh Kudus itu ketika Yesus berkata, aku akan mengutus roh penghibur, roh kebenaran. Itu kata Yunani yang dipakai. Itu adalah roh itu tadi. Itu sama dengan dia sendiri seperti pipi kanan dan kiri. Jadi Yesus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu dalam pemakaian bahasanya, ini saya terjemahkan supaya gampang. Kalau Yesus itu pipi kanan, Roh Kudus itu pipi kiri. Pipi kanan kiri ini bisa diambil salah satu. Kalau kamu diambil pipimu salah satu aja, jadi apa kamu? Ya enggak jadi seperti saya, ya toh? Nah ya jelas. Nah, jadi gitu. Sebetulnya ya gampangnya ya, saya enggak mau berdebat tentang Trinitas. Tapi Roh Kudus itu adalah ketika Yesus berkata, aku akan meminta Bapa dan Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Perhatikan ya, itu kuncinya di sana. Roh Kudus itu sebetulnya siapa? Roh Kudus itu diutus Bapa di dalam namaku, Yesus berkata. Artinya Roh Kudus itu tanpa Yesus nggak ada. Nggak peduli Roh Kudus itu siapa dan bagaimana. Saya tidak mau terjebak di dalam debat yang aneh tentang Roh Kudus itu seperti ini. Nggak mau. Karena saya jelas tidak tahu dia itu seperti apa.
Ya memangnya saya itu ada waktu dia ada. Kapan dia ada? Kenapa dia ada? Di mana dia ada? Itu saya ada di situ waktu itu. Loh kok cek meminterai saya bilang Roh Kudus itu setara dengan Yesus dan sebagainya. Yang jelas Bapa itu mengutus Yesus. Yesus berkata, aku diutus Bapa toh. Nah, dan ternyata Roh Kudus itu juga diutus Bapa. Tapi Roh Kudus diutus Bapa itu dalam nama Yesus. Artinya Roh Kudus itu tidak mungkin keluar dari apa jati dirinya Yesus. Itu sebabnya dikatakan Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang dia katakan hanyalah kata-kata atau perkataanku, Yesus berkata. Jadi Roh Kudus itu bukan suatu pribadi berdiri sendiri seperti yang diterangkan dalam Trinitas, yang seolah-olah dia bisa berkata sesuatu dari dirinya sendiri. Nggak bisa. Firman katakan Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi semua yang kukatakan itu yang akan dia katakan kepadamu. Amin. Nah, dan Roh Kudus ini diutus Bapa di dalam Yesus. Artinya apa? Kalau Yesus itu diutus secara kelihatan 2000 tahun yang lalu, maka setelah Yesus moksa, bahasa saya ya, setelah Yesus kembali menjadi cahaya, tidak bisa dilihat lagi, istilahnya kembali ke Bapa, maka Roh Kudus ini adalah pengganti Yesus yang tidak kelihatan. Gitu loh maksudnya. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Jadi Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kalau Yesus diutus sebagai manusia bisa dilihat, dipegang, maka Roh Kudus tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa dikenali. Yesus berkata, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kamu, dunia tidak akan mengenalnya, kamu akan mengenali dia. Loh kok bisa aku kenal Roh Kudus? Aku tidak bisa lihat. Karena engkau mengasihi Yesus, maka engkau akan kenal Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Yesus Roh Yesus itu sendiri. Ya, bisa? Ngerti? Ya. Nah jadi, seperti apakah Roh Kudus? Ya seperti Yesus. Jadi Roh Kudus kalau tinggal di dalam kita, maka kita tidak lagi menjadi seperti aku saja. Oh tetap aku. Roh saya tetap ada. Roh Kudus datang ke dalam hidup saya, tidak membuat roh saya hilang. Roh saya tidak digantikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai roh saya, sehingga roh saya tetap seperti saya, atau saya adalah roh saya. Tetapi karena Roh Kudus sekarang tinggal di dalam hidup saya harus hidup seperti roh itu yang tinggal di dalam saya. Karena roh itu menampakkan dirinya, memanifestasikan keberadaannya melalui yang kelihatan. Amin. Roh itu tidak kelihatan, tetapi memanifestasikan dirinya melalui yang kelihatan adalah ya tubuh kita. Amin. Ya, jadi kalau Roh Kudus, Roh Yesus yang tidak kelihatan itu memang tinggal di dalam diri kita, maka pasti termanifestasi di dalam tubuh kita. Pikiran kita, perasaan kita, kata-kata kita, senyuman kita, sikap kita, Roh Kudus pasti termanifestasi sekalipun tidak 100%. Karena roh kita tetap ada. Dan roh kita adalah roh manusia yang tinggal di dalam daging, tetap juga termanifestasi di dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Nah, itulah hidup sebagai orang Kristen. Nah, sekarang saudara, yang ingin saya jabarkan pagi hari ini, Roh Kudus itu kita terima karena kita beriman, atau Roh Kudus kita terima karena kita melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Pertanyaannya adalah, apa sih anugerah itu? Ya. Anugerah selalu dimaknai suatu pemberian yang diterima tanpa kita melakukan apapun. Gara-gara ada teori tentang keselamatan, yaitu diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah. Sehingga anugerah itu dikonotasikan sebagai sesuatu pemberian yang diterima tanpa kita melakukan apapun.
Nah, di situ itu distraksinya, kesalahannya ada di sana. Anugerah itu saudara bukan sesuatu yang diterima tanpa kita melakukan apapun, tetapi adalah sesuatu yang kita terima padahal kita tidak pantas menerimanya. Itu anugerah. Bukan sesuatu yang kita terima tanpa kita melakukan usaha apapun. Bukan, anugerah bukan itu. Misalkan seorang atlet Olimpiade Indonesia, wah di Olimpiade dia menang medali emas, mengharumkan nama Indonesia. Ya. Nah itu atlet-atlet itu barusan itu saudara kalau lihat di mana ya di berita televisi dapat 1,5 miliar kalau nggak salah ya. Ya, yang dapat medali emas itu dapat 1,5 miliar karena dia dapat medali emas. Tapi bukan hanya itu, ternyata ada menteri-menteri olahraga, lalu orang-orang kaya Indonesia yang sangat salut dengan prestasi olahragawan tersebut, lalu menganugerahkan mobil, menganugerahkan rumah mewah. Loh iya, saya baca seperti itu. Itu namanya anugerah. Lah anugerah yang diterima oleh atlet Olimpiade ini, itu tidak pantas dia terima. Dia sudah terima 1,5 miliar. Bisa ngerti? Tapi apakah anugerah yang diberikan yaitu rumah mobil ini diberikan karena dia tidak melakukan apa-apa? Justru karena dia melakukan sesuatu, mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan berlatih olahraga luar biasa. Nah, kalau saudara ini mengerti anugerah itu ya seperti itu. Bukan seperti narasi-narasi yang dibentuk oleh doktrin-doktrin yang berkata, itu semua anugerah, jadi kita pokoknya tinggal percaya saja. Nggak melakukan apa-apa, percaya saja. Pokoknya yakin aja. Pokoknya kalau percaya Yesus pasti sudah terima Roh Kudus. Apa seperti itu? Benar nggak melakukan apapun. Saudara, banyak doktrin gereja itu tidak seperti yang diajarkan Yesus. Itu sebabnya saya tadi mengajak saudara membuka kitab Injil Yohanes. Perhatikan, pertama dikatakan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia mentaati perintahku. Dan orang yang mengasihi aku, yang mentaati perintahku, maka selanjutnya aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan Roh Kudus kepada dia. Loh saudara, tidak usah saudara jadi sarjana teologi untuk mengerti ayat-ayat itu, ya. Saya bacakan kembali supaya saudara mengerti. Pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Titik. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara perhatikan. Di sini jelas bahwa ada suatu syarat agar kita itu menerima Roh Kudus, yaitu kalau kamu mengasihi Yesus dan melakukan perintahnya. Kalau enggak. Saya tanya kepada saudara, kenal Yesus dulu atau kenal Roh Kudus dulu? Betul? Yang kita kenal waktu berita Injil diberikan, kan kita diperkenalkan kepada Yesus atau? Bukan diperkenalkan kepada Roh Kudus. Enggak. Ketika kepa khotbah di hari Pentakosta itu, ribuan orang dari seluruh penjuru Timur Tengah datang. Maka yang dikhotbahkan adalah tentang Yesus Masiah yang mati dan bangkit. Lalu mereka semua berkata, apa yang harus kami lakukan agar kami selamat? Bertobat, beri dirimu dibaptis, percaya, terima Yesus Masiah sebagai juru selamat. Maka Dia akan mencurahkan Roh Kudus ke dalam hidup kalian. Tapi apakah saudara, pencurahan Roh Kudus itu begitu simpelnya seperti itu? Apa tidak ada proses? Saudara harus tahu bahwa orang-orang yang datang di situ itu bukan orang yang tidak kenal Taurat.
Semuanya adalah orang proselit dari segala bangsa yang adalah beragama Yahudi. Jadi orang-orang yang menantikan Masiah. Jadi itu bukan orang-orang seperti orang-orang istilahnya orang kafir, orang ateis, bukan. Yang datang itu orang beragama. Orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Dan di dalam hari Pentakosta itu mereka berpegang pada kitab Nabi Yoel, bahwa di zaman akhir aku akan mencurahkan rohku ke atas setiap daging. Itu yang mereka rindukan di setiap Pentakosta. Jadi saudara, itu konteksnya seperti itu. Nah, tetapi saudara, peristiwa hari Pentakosta itu dicomot gitu saja oleh orang karismatik, lalu diterapkan pada para penyembah berhala, orang-orang yang beragama tidak jelas, orang-orang yang beragama jelas juga, orang-orang yang pokoknya tidak kenal Yesus. Pokoknya begitu Injil diberitakan, percaya Yesus, terima Roh Kudus. Beda saudara, tidak seperti itu. Apa yang dinyatakan oleh Kepa, kamu dibaptis, kamu diampuni dosanya, dibaptis, kamu akan terima Roh Kudus. Karena mereka ini merindukan Roh Kudus. Mereka tidak akan datang ke Yerusalem di hari Pentakosta kalau mereka tidak merindukan Roh Kudus, saudara. Saudara bisa baca itu dalam kitab Yoel pasal 2. Jadi orang-orang ini orang proselit yang memang datang ke Yerusalem, yang selalu merindukan Masiah yang datang. Dan sebelum Masiah itu datang, mereka merindukan pencurahan Roh Elohim. Jadi yang merindukan pencurahan Roh Kudus itu saudara bukan hanya orang perjanjian baru, keliru. Justru orang perjanjian baru itu nyontoh dari nubuatan para nabi di perjanjian lama untuk menerima Roh Kudus, saudara. Saudara harus tahu bahwa dasar kekristenan itu adalah tanah. Dasar kekristenan itu tanah. Itu sebabnya gereja mula-mula, sekalipun selama hampir 500 tahun gereja mula-mula ya, tidak punya kitab suci. Tidak ada namanya kitab suci perjanjian baru. Sekalipun mungkin kitab Matius, Markus itu sudah ditulis kira-kira abad 1 setelah Masehi. Tetapi itu bukan dalam bentuk buku yang bisa dibaca semua orang. Hanya tulisan-tulisan yang masih tersimpan tersembunyi, yang pada akhirnya nanti abad 5, abad 6 baru ditemukan, lalu mulai disusun sebagai tulisan-tulisan kudus. Prosesnya panjang. Tapi hampir 500 tahun gereja mula-mula itu nggak punya kitab suci, saudara. Hidupnya berdasarkan apa? Berdasarkan firman yang verbal, secara mulut ke mulut, yaitu semua yang tertulis di dalam tanah atau kitab sucinya orang Yahudi. Itu sebabnya orang Kristen itu tidak bisa melepaskan dirinya dari bangsa Yahudi. Ditegaskan oleh Rasul Saul bahwa orang Kristen itu adalah carang-carang di hutan yang liar yang disambung pucuk. Ya, kalau di dalam LAI disebut dicangkokkan ke pohon zaitun yang sejati, yaitu bangsa Israel. Jadi begitu saudara. Jadi apapun, ritual apapun yang dilakukan oleh gereja masa kini, semuanya itu adalah penggenapan dari semua yang telah dinubuatkan di dalam tanah. Ya, tanah itu disebut perjanjian lama. Bukan, itu yang ngasih istilah perjanjian lama, perjanjian baru kan bukan firman itu sendiri, tapi para penerjemah kitab suci. Ya, tanah. Ya, jadi sekarang orang-orang ini, kaum proselit itu, mereka taat melakukan perintah Yahweh. Dan itu dibuktikan dengan datang ke Yerusalem, jauh-jauh dari Libya, dari Ethiopia. Saudara bisa baca, jauh, memakan waktu berapa hari untuk mereka jalan itu. Saudara pikir ada plane waktu itu, ada kereta api? Kan gak ada. Mereka jalan naik onta, naik keledai, naik kuda, jalan kaki ratusan kilometer. Bukan hanya Pentakosta,
Hari-hari raya apapun yang diwajibkan di dalam tanah, itu mereka selalu datang ke Yerusalem. Saudara, itu orang-orang yang mentaati firman. Nah, di dalam konteks tanah, di dalam konteks ketika Yesus belum ada di dunia, belum turun ke dunia, maka ketaatan para proselit ini itu berarti mentaati perintah Yesus Al-Masih. Itu sebabnya ketika mereka bertobat, mereka terima Roh Kudus. Karena mereka sudah memiliki dasar pengikutan yang sejati. Nah, sekarang kembali ke zaman kita. Ketika Yesus ngomong ini, ngomong kepada siapa? Lihat tuh, Yesus di Yohanan ini, pasal 14-15 yang saudara baca, Yesus itu ngomong sama siapa? Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintahku, dan aku akan minta kepada Bapa Roh Kudus. Itu dia ngomong sama siapa? Hah? Sama orang banyak atau sama murid-muridnya? Murid-muridnya. Muridnya orang apa? Orang Yahudi, orang Israel. Saudara orang apa? Saudara orang Indonesia. Jadi ayat ini berlaku nggak tuh saudara? Berlaku nggak? Saudara kan bukan orang Yahudi. Saudara kalau baca firman ini jadi bingung loh. Ada ayat-ayat untuk orang Yahudi, ada yang bukan untuk Yahudi. Terus saudara kan bukan Yahudi. Saudara mau milih yang mana? Buktinya para teolog zaman sekarang bilang, oh itu kan untuk orang Israel, itu bukan untuk kita. Jadi kita nggak lakukan. Jadi kitab suci ini dibagi-bagi seperti itu. Saudara, kalau Yesus ngomong sama murid-muridnya waktu itu, kira-kira itu berlaku nggak untuk kita ya? Kalau semua yang dikatakan Yesus kepada muridnya tidak berlaku untuk kita, aku gak iso khotbah, saudara. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di Samayim. Saya sering khotbah itu. Lalu itu Yesus itu ngomong sama muridnya. Dia nggak ngomong sama orang-orang di luar, dia ngomong sama muridnya. Lah kalau itu tidak berlaku untuk kita, ya saya nggak berani khotbahkan itu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Dia sedang ngomong sama muridnya itu. Beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, itu yang ngomong sama muridnya. Lalu gereja zaman sekarang nggak usah memberitakan Injil. Lelak bingung saudara. Memang ya Yesus itu semua ngomong ya sama muridnya. Lalu muridnya itu juga punya murid. Muridnya lalu punya murid. Muridnya punya murid. Saudara termasuk muridnya murid enggak? Yakin? Saudara yakin? Saudara kan cuma duduk di sini, kok bisa yakin kalau muridnya Yesus? Saudara bisa jadi muridnya Yesus kalau saya ini juga muridnya Yesus, gitu loh. Lah kalau saya bukan muridnya Yesus, saudara tak ajar terus 25 tahun di sini. Lah kalau muridnya aku dong, tutup muridnya Yesus, nek aku tutup muridnya Yesus. Iya loh. Siapa tahu saya bukan muridnya Yesus. Loh saudara kan harus mikir kritis. Orang-orang yang ikut gereja semua itu dengar pengkhotbah ngomong. Loh saudara kok yakin saudara itu sudah benar-benar dalam posisi yang benar sebagai muridnya Yesus? Padahal saudara gak ketemu Abi Yesus. Yang saudara dengar suaranya pendeta, entah pendeta siapa, baik debutan baru lulus sekolah teologi maupun pendeta yang sudah disebut senior pastor. Waduh, hebat istilahnya. Pendeta senior, pastor senior. Masalahnya pertanyaannya bukan dia senior atau bukan. Masalahnya dia muridnya siapa. Nah itu sebabnya waktu saya ada pendeta kesini yang ngomong sama saya, harus memuritan Pak. Itu dikasih jadwal supaya orang datang. Kita kan harus memuridkan semua orang menjadi muridnya Yesus. Lalu kan itu pendeta, saya tanya sama dia, lah Bapak sendiri sudah muridnya Yesus atau belum?
Bingung aja jawab, saudara. Loh, dia bingung loh, tidak bisa jawab. Lalu kok dia berani muridkan orang supaya jadi muridnya Yesus? Dia sendiri belum yakin kalau dirinya muridnya Yesus. Saudara yakin pendeta-pendeta di luar sana itu muridnya Yesus? Saudara yakin kalau saya muridnya Yesus? Nek duduk ya apa ya? Nek aku murid Kongfuce ya? Nek aku murid lah bagaimana? Kalau saya muridnya Siddhartha bagaimana? Atau saya nggak punya guru sama sekali? Guru saya adalah diri saya sendiri. Bagaimana? Saudara semua ini muridnya siapa terus? Harus sadar lah. Harus sadar lah. Baru sadar loh. Kalau kamu harus mempertanyakan imanmu. Saya tuh seneng gitu saudara. Seneng saya tuh orang coba bingung dan gak yakin apa imannya. Saya senang sekali. Sebab memang harus begitu. Kenapa saudara harus dindina bubuk dengan perkataan-perkataan narasi-narasi yang begitu bombastis? Saudara anak raja, raja kita kaya raya, saudara pasti tidak kekurangan. Wah, bombastis tuh. Saudara anak raja, raja siapa? Kamu anaknya raja siapa? Di dunia ini banyak raja. Siapa yang di sini yakin anaknya raja? Loh, nggak ada yang yakin loh. Yang yakin angkat tangan yang anaknya raja. Loh, nggak ada yang yakin. Siapa yang yakin bukan anaknya raja? Angkat tangan. Yang itu angkat tangan, Surya angkat tangan. Ini mana anak Ipalem? Oh, bener dia. Bukan anaknya raja, anaknya Papa Valen ya. Nah saudara, kembali lagi. Sebetulnya ayat-ayat ini kepada siapa? Sampai hari ini berita tentang kasih Yesus itu diberitakan enggak? Sampai hari ini berita tentang kasih Yesus diberitakan enggak? Yesus mengasihi siapa? Dia datang kepada umat ciptaannya, tetapi umat miliknya itu menolak dia. Yohanan pasal 1, betul? Dia datang kepada milik kepunyaannya, ciptaannya, tapi mereka menolak dia. Apakah waktu itu dikatakan bahwa dia hanya datang untuk orang Israel? Nah, apa dasarnya bahwa yang diajarkan Yesus kepada muridnya yang adalah orang Yahudi itu juga berlaku bagi semua manusia? Dasarnya adalah kelahirannya, saudara. Terang itu sudah datang, firman yang menjadi daging. Terang itu adalah hidup manusia. Dia datang di dalam dunia yang gelap, bukan datang di Yerusalem yang gelap. Memang lahirnya di Bethlehem, tapi dia datang untuk dunia, kosmos, sistem dunia yang ada, meliputi seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Itu namanya dunia atau kosmos dalam bahasa Yunani. Itu sebabnya diceritakan yang datang itu orang-orang Majus, gembala-gembala Israel di padang, Herodes, imam-imam besar, ahli Taurat, terlibat semuanya. Orang Majus itu mewakili, Majus ya, Majusi, itu artinya tukang sihir. Tukang-tukang sihir, dukun-dukun klinik yang percaya perbintangan dan sebagainya. Loh kok bisa ya, mereka kok bisa menyembah Yesus? Loh ya Allah, sedang Mose dididik dalam ilmu Mesir aja dipakai Yahweh, gitu caranya. Ya, ngerti gak saudara? Wah, senang sekali jadi orang Kristen. Ternyata Kristen itu mencakup semua kepercayaan. Loh, saya tanya sama saudara, orang yang beragama apapun, itu citanya siapa? Ditanya kok.
Semua orang beragama apapun juga yang tidak beragama, itu ciptaannya siapa? Yesus. Ya. Sebagai ciptaannya Yesua, dia mau menyembah Yesus atau bukan? Saya selalu ngomong, di alam semesta tidak ada yang patut layak disembah kecuali Yahweh Yesua. Jadi meskipun para penyembah berhala itu menyembah dewa-dewa, mulai namanya Baal, Amos, Amon, ya, apa saja nama dewa-dewa mereka, saudara pikir ada itu dewa-dewa itu? Nyembah Osiris, Horus, Aion, nyembah Geb, nyembah Horus, Isis, Osiris, memang ada. Nyembah Odin, Thor, memang itu dewanya orang Nordik. Lu udah ada, semuanya kan mitos kosong. Jadi kalau mereka sembah, siapa yang mereka sembah? Iya, Yahweh Yesus Masih, ya, saudara, apa lagi, saudara? Banyak orang nggak mengerti, dipikir orang-orang itu tidak menyembah dia. Loh, dalam firman dikatakan di seluruh bumi ini kurban-kurban disembelih itu untuk aku, ya bilang. Meskipun waktu itu mereka bilang, ya Moloch terimalah ini. Itu sebabnya kenapa Yahweh itu maling ngamuk sama orang-orang menyembah Moloch. Karena yang dikurbankan anak-anak mereka dibunuh. Yahweh ngamuk. Lu buat apa Yahweh marah? Kalau itu persembahan itu untuk setan. Nggak ngerti logikanya. Kan ngerti logikanya. Yahweh marah karena semua persembahan itu untuk dia. Meskipun orang-orang itu tidak mengerti. Wes gampangnya gini aja. Bumi ini dan isinya miliknya siapa? Miliknya siapa? Waktu orang penyembah berhala mati, dikubur di bumi nggak? Lah, berarti ada di bumi lah. Bumi dan isinya miliknya Yahweh. Berarti orang yang tidak percaya Yahweh, orang bejat mati masuk nyatu dengan bumi, miliknya siapa? Gak miliknya setan. Katanya miliknya setan. Setan ini gak ada apa-apa, saudara. Setan ini gak punya apa-apa. Bahkan setan sendiri miliknya siapa? Loh, ini ekstrim. Setan ini loh miliknya siapa? Ditanya kok. Miliknya siapa? Bukan milikmu. Semua kan miliknya Yahweh loh. Sebagai satu-satunya pencipta seluruh alam semesta, itu sebabnya disebut dia Elohim Sebaot. Elohim semesta alam. Semuanya miliknya dia. Penyembah berhala kalau mati, memang kalau penyembah berhala mati itu tidak dikubur. Oh enggak Pak, kapsul ruang angkasa kayak film Star Trek. Langsung dengan pesawat ulang-alik dilempar dalam kapsul luar angkasa, melayang-layang mengorbit bumi. Lalu orbitnya bumi, mengorbit bumi, ruang angkasa, itu miliknya siapa? Ini miliknya Yahweh. Nah, jadi semua itu kan miliknya Yahweh. Jadi orang mau melakukan apapun, mereka itu miliknya Yahweh. Orang di Niniwe itu, saudara, mau dihukum. Nabi Yunus itu deh semangatnya nek ndelok wong ape dihukum. Kayak saudara senang sekali kalau lihat orang celaka ya. Itu pasti saudara itu keturunan Yunus itu. Siapa yang keturunan Yunus di sini? Seneng kalau lihat orang dihukum. Kalau ada orang sakit, dihukum Yahweh. Ada orang kecelakaan, dihukum Yahweh. Ada orang bangkrut, dihukum Yahweh. Nah ini pasti namanya itu belakangnya ada Ben Yona, anaknya Yunus, anaknya Yona. Yona itu nggak ngerti kalau orang ini itu miliknya Yahweh. Dipikir yang miliknya Yahweh itu cuma dia dan orang Israel. Itu sebabnya enak aja dia. Setelah ke Niniwe dia bilang, Niniwe kalau kamu tidak bertobat, kamu dihukum sama Yahweh.
Ternyata rajanya bertobat, ngejak semua masyarakat rakyatnya, sampai kambing dombanya, sampai semua tawanan, sampai semua hamba, sampai teko curut itu dikon puasa, saudara. Semua disuruh puasa. Akhirnya Yahweh tidak jadi menghukum. Tapi si Noah, bukan Noah, Yona ini ngenteni terus. Kapan ini dihajar ini kota ini, kayak kota Sodom dan Gomora, dibolak-balik. Ada meteorit jatuh menghantam, ayo ditunggu terus. Ya, PHP. Lalu di tengah kemarahan Yona, apa yang dikatakan Yahweh? Untuk bangsa yang adalah milikku, ciptaanku, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan kiri, masakan aku tidak menyayangi mereka? Perhatikan. Itu sebabnya saya selalu berdoa untuk siapapun, untuk bangsa apapun, untuk orang yang kenal Yahweh atau yang tidak kenal, semua itu miliknya Yahweh yang disayangi oleh Dia. Amin. Amin. Apa dasarnya? Bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu juga berlaku untuk saya dan saudara. Dasarnya adalah kedatangan Yesus ke dunia itu untuk apa dan untuk siapa? Untuk apa? Jawabannya untuk menyatakan bahwa Dia adalah penebus, juru selamat, dan sang pencipta. Lalu untuk siapa? Untuk semua milik kepunyaannya. Dan milik kepunyaannya, kalau kita telusuri di tanah, maka itu meliputi seluruh bangsa di muka bumi ini, siapapun dia. Amin. Nah, itu sebabnya maka perkataan Yesus kepada murid-muridnya itu juga berlaku untuk kita. Nah, mengapa Yesus ngomong sama muridnya? Memang dia sebagai manusia di bumi, dia punya murid. Bukan berarti bahwa apa yang dikatakan hanya kepada muridnya itu hanya untuk muridnya. Bukan. Wong dia datang untuk semua manusia. Bisa ngerti sekarang? Nah, itu dasarnya kenapa saya mengajarkan semua perkataan Yesus kepada muridnya, ya saya ajarkan kepada saudara, termasuk pagi hari ini. Dan Yesus berkata, terus dia ulang-ulang, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintahku. Bagi mereka yang melakukan perintahku, maka aku akan minta kepada Bapa, dan supaya Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka. Saudara, bukan sebagai suatu syarat, tetapi suatu fenomena. Ada suatu fenomena itu sesuatu yang dapat dilihat, bahwa orang-orang yang menerima Roh Kudus, dan ini sekarang menerima Roh Kudus ini bukan gerubyukan ya saudara ya. Karena Yesus berkata barang siapa, berarti menunjuk setiap individu, bukan suatu kelompok. Jadi pencurahan Roh Kudus itu bukan, kalau di gereja ini ada satu orang menerima Roh Kudus semuanya pasti terima. Bukan. Tetap menerima Roh Kudus adalah pengalaman pribadi setiap orang dengan Yesus itu sendiri. Saudara, itu diawali dengan engkau mengasihi Dia atau tidak. Dan kalau engkau mengasihi Yesus, engkau melakukan perintahnya atau enggak. Dan ternyata perintahnya itu sangat sepele, sangat simpel, bukan sepele, maaf. Sangat simpel. Simpel itu artinya tidak jelimet, tidak sulit. Sangat simpel, mudah dimengerti. Hendaklah engkau mengasihi sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Hendaklah engkau saling mengasihi. Itulah perintahku. Orang yang saling mengasihi, orang yang mengasihi sungguh-sungguh sesamanya, sekalipun mereka tidak kenal Yesus, tapi ternyata dia mengasihi itu seperti Yesus mengasihi. Orang seperti ini akan ditemui oleh Yesus dan dia akan terima Roh Kudus. Itu sebabnya saudara bisa dengar kesaksian-kesaksian orang dari beragama apapun, tiba-tiba ditemui Yesus dan mereka langsung dipenuhi Roh Kudus, mereka terima keselamatan. Karena mereka dalam hidupnya mereka bisa mengasihi.
Lah kasih ini akan saya terangkan sedikit. Bentuk barang siapa mengasihi aku itu bentuknya agapao, kasih ilahi. Barang siapa memiliki kasih ilahi terhadap aku, maka dia melakukan perintahku. Ingat, Rasul Saul berkata, bagi bangsa yang tidak memiliki Taurat pun, tuntutan hati nurani yang baik dan benar bisa membuat mereka juga melakukan firman Elohim. Betul? Ya. Jadi apakah orang yang mengasihi Yesus itu terbatas orang Kristen? Tidak. Tidak. Kristen itu muncul sebagai suatu olok-olok. Bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi mengolok-olok golongan tertentu yang katanya mengikut Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, sehingga mereka disebut Kristen. Yesus tidak pernah membentuk agama yang namanya Kristen. Yesus berkata, aku mendirikan gereja eklesia, artinya kumpulan orang percaya, bukan agama, bukan. Nah, saudara sekarang kembali, orang mengasihi aku dengan kasih agape. Masalahnya, bisakah kita mengasihi dengan kasih agape? Saudara, Rasul Saul di dalam kitab Roma pasal 5 berkata, ketika kita menerima Yeshua sebagai juru selamat, maka Roh Kudus diutus, dicurahkan ke dalam hati kita bersama kasih Bapa. Kasih Bapa itu agape. Sehingga akhirnya gereja berkata, tanpa Roh Kudus yang dicurahkan dengan membawa kasih agape dalam hidup kita, yaitu kasih Bapa, kita tidak bisa mengasihi. Tidak bisa mengasihi sesama maupun mengasihi Dia. Nah, ini kesalahannya yang ada di sini. Benarkah orang yang belum menerima Roh Kudus tidak bisa mengasihi? Ini pertanyaannya. Saudara, saya tanya. Ketika saya tanya kepada saudara, saudara sudah punya Roh Kudus enggak? Saudara kan jawabnya kan ragu-ragu. Enggak semua orang kok yakin kalau dirinya ada Roh Kudus. Nah? Terus saudara percaya kalau tanpa Roh Kudus yang membawa kasih Bapa di dalam hati seseorang, orang itu tidak bisa mengasihi sesama. Saudara percaya? Bingung. Apakah orang yang bukan Kristen, katakan aja lah, orang ateis, tidak punya kasih? Tidak punya kasih. Para artis, para bintang film, para penyanyi top dunia yang melihat orang sengsara lalu menyumbang banyak, itu kasih atau bukan? Ya sekarang ya. Di dalam kebangkitannya, ini terakhir, sebelum Yesus kembali ke Bapa, Yesus itu berkumpul dengan murid-muridnya dalam tubuh bangkitan. Yesus tanya kepada Kepa, ya, Injil Yohanan pasal 21, saudara bisa baca di rumah. Kepa, apa kamu mengasihi aku? Ya tak? Bentuk mengasihi itu agapao, agape. Apa kamu mengasihi aku dengan kasih ilahi, kasih Bapa, kasih yang dibawa Roh Kudus dalam diri manusia? Kepa jawabnya, aku philea terhadap engkau. Aku mengasihi engkau. Tapi bentuknya bukan agape, tapi philea. Bentuknya apa? Philea. Yesus tanya lagi kedua, apakah kamu mengasihi aku, Kepa? Kepa lagi, aku philea. Ya gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga, pertanyaan ketiga, Yesus tidak pakai bentuk agape, dia pakai bentuk philea. Apakah engkau philea terhadap aku? Engkau tahu, Guru, bahwa aku philea terhadap aku. Itu kuncinya dari sana. Orang yang belum memiliki Roh Kudus tidak bisa mengasihi dengan kasih agape. Tapi bukan berarti tidak bisa mengasihi. Dia mengasihi dengan kasih philea. Apa artinya kasih philea? Itu syarat untuk engkau bisa dipenuhi Roh Kudus. Memiliki kasih philea.
Tanpa kau memiliki kasih filea, Roh Kudus tidak akan dicurahkan dengan membawa kasih agape dalam hidup. Apa itu kasih filea? Kasih pamrih. Artinya kasih karena balas budi. Tahu membalas budi. Nah, membalas budi dengan tidak ada batasnya. Itu filea. Saudara kalau pernah lihat film kungfu ya, nah, film kungfu itu didasarkan pada filsafat Taoisme dan Konfusianisme. Taoisme itu Lao Tzu, ya. Konfusianisme itu Konghucu, ya, Konghucu. Kalau ada seseorang diselamatkan oleh orang, nyawanya ditolong, harusnya dia mati. Mungkin dia dirampok mau dibunuh, terus rampoknya dibunuh oleh pendekar. Jadi dia hutang budi. Maka dia akan menyembah si pendekar itu. Dia berkata, aku hutang nyawa. Dan aku setiap saat tidak akan sayang atau menyayangkan nyawaku untuk membayar budimu. Itu kasih filea. Itu dimiliki oleh orang-orang di dunia ini. Dan itu kasih yang bahkan jarang ada di dalam kehidupan orang Kristen. Berapa banyak di antara saudara di sini yang memiliki kasih filea? Kebanyakan yang kita miliki adalah kasih yang namanya eros atau storge. Kasih-kasih karena apa? Karena nafsu. Karena demi keuntungan. Karena hanya perkawanan, itu storge. Tapi kasih filea itu kasih yang tidak pernah ditolak oleh Yesus Almasih. Itu sebabnya ketika Kepa terus menjawab dengan kasih filea, maka Yesus akhirnya bertanya, apakah kau filea terhadap aku? Aku filea terhadap engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya katakan tahun 91, bahkan kasih filea itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana mungkin saudara bisa terima Roh Kudus kalau saudara tidak mengasihi dia dengan kasih filea? Dan kasih filea itu ditunjukkan dengan apa? Mengasihi sesama. Saling mengasihi. Orang tidak bisa saling mengasihi, nggak bisa mengasihi sesamanya. Dia nggak punya kasih filea. Dan jangan berpikir dia punya Roh Kudus. Bisa ngerti saudara? Ketika saudara bisa membalas budi. Oh, aku ini dulu gini, sekarang gini. Apa yang harus kubalas? Dan membalas budi itu saudara bukan dalam bentuk jumlah uang atau kekayaan, meskipun itu bisa diberikan, tetapi nomor satu dalam sikap hidup. Dan sikap hidup ini bisa dimanifestasikan dalam bentuk apapun sesuai dengan apa yang ada padamu. Itu namanya filea, kasih pamrih. Pamrih di sini bukan konotasinya negatif. Kalau konotasi negatif pamrih itu kan melakukan sesuatu tapi ada udang di balik batu. Jadi melakukan sesuatu yang kelihatannya baik padahal ada maksud tertentu untuk keuntungan dirinya. Dalam bahasa Indonesia pamrih kan seperti itu loh. Nah, tapi istilah Yunani pamrih itu bukan. Pamrih dalam istilah Yunani filea itu artinya membalas budi tanpa batas. Membalas budi tanpa batas. Apakah engkau bisa seperti itu terhadap Yesus? Yesus, engkau selamatkan hidupku, maka hidupku adalah milikmu. Itu namanya filea. Itu namanya filea. Yesus, engkau memberkati aku, maka semua berkat ini adalah milikmu. Engkau ambil semuanya, enggak masalah. Itu filea. Hanya orang yang seperti ini nanti Yesus itu minta kepada Bapa supaya dicurahkan Roh Kudus kepada dia. Kalau enggak. Wah, jadi Roh Kudus ini bukan anugerah. Anugerah. Meskipun kamu punya kasih filea, kamu tidak pantas untuk terima Roh Kudus. Tetapi kenapa kok diberi? Iya, dia bermurah hati kok.
Kamu filea, ya sudah filea. Itu memang penting, harus kamu lakukan sebagai mentaati perintahku. Soal mencurahkan Roh Kudus, itu bonus. Aku memberikan sebagai bonus. Saudara, anugerah diberikan. Itu bukan tanpa perbuatan apapun. Tapi anugerah itu tidak pantas kita terima. Roh Kudus itu nggak pantas kita terima. Jadi saudara punya kasih filea mentaati perintah Yesus pun bukan terus saudara pantas menerima Roh Kudus. Tidak. Memang manusia diciptakan itu harus punya kasih filea. Bahkan kasih agape seharusnya sebelum dirusak oleh dosa. Jadi kalau dituntut manusia itu untuk memiliki kasih filea, itu hanya untuk mengembalikan mereka kepada fitrah mereka yang asli. Dan untuk itu tidak perlu diberi upah apapun. Seperti saudara mendidik seseorang itu harus hidup jujur. Yang aneh itu saudara, kalau ada sekarang wali kota yang jujur, tidak korupsi, lalu dikasih penghargaan. Nah itu aneh. Padahal kan jujur itu sudah harus tugasnya, atau ya? Iya. Lah kalau ada wali kota yang gajinya tidak dia terima lalu dibagikan orang miskin, lah itu loh dikasih penghargaan. Karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa, betul nggak? Lah kalau cuma jujur itu nggak luar biasa, ya memang manusia harus jujur. Lah kayak nggak jujur, lah pada di wali kota maling lah, saudara. Ya betul nggak? Ya. Jadi saudara bisa mengerti? Ada yang mau tanya? Loh saudara itu kalau nggak ngerti langsung tanya, jangan nunggu tahun depan. Lupa. Sampai di sini sudah ngerti semua? Jadi Roh Kudus diterima, pokoknya aku percaya Roh Kudus sudah, gitu. Sedang untuk murid-murid aja ada syarat untuk diberi Roh Kudus. Kamu akan menerima janji yang Bapa berikan melalui aku, yaitu pencurahan Roh Kudus. Tapi syaratnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Betul? Murid-murid kasih syarat, kan? Jangan tinggalkan Yerusalem. Lah kalau mereka tinggalkan Yerusalem, mencar semua, ada pencurahan Roh Kudus? Kagak ada. Kok masih berani-berani bilang Roh Kudus diterima itu tanpa syarat apapun? Saya tidak mengikuti doktrin Protestan, Katolik maupun karismatik. Saya hanya baca firman, apa yang saya mengerti itu yang saya bagikan kepada saudara. Bagaimana mungkin Roh Kudus mau dicurahkan kalau kau tidak siap untuk itu? Saudara pikir untuk Roh Kudus datang itu nggak perlu persiapan? Belum. Sedang Yesus datang sebagai manusia lo perlu persiapan. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis diutus untuk membuka jalan. Persiapkan jalan bagi Yahweh. Dia datang dulu mempersiapkan sesuatu supaya orang siap ketika Yesus datang. Lihat anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Langsung murid-muridnya Yohanes semua kerutukan mengikuti Yesus. Sebelumnya Yohanes membuka jalan, tidak siap mereka. Lah masa Roh Kudus mau datang tanpa persiapan, tanpa buka jalan? Siapa yang membuka jalan bagi Roh Kudus datang? Yesus itu sendiri. Kedatangan Yesus sebagai manusia yang membuka jalan Yohanes. Kedatangan Roh Kudus yang membuka jalan Yesus itu sendiri. Dengan cara apa? Kalau Yohanes berkata, luruskan jalan bagi Yahweh. Semua lembah yang curam harus ditimbun. Semua jalan yang berkelok-kelok harus diluruskan. Semua harus bertobat. Tetapi Yesus ketika mempersiapkan supaya Roh Kudus datang, kasihi aku dan turuti perintah, aku akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Amin. Amin. Saudara yakin bahwa saudara dikasihi Yesus? Kasihi dia dengan segenap hidupmu. Itulah kasih filea. Yahweh memberkati saudara semua. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan. Cek. Sambil menyanyikan ini, jemaat silakan maju ke depan seperti biasa. Nomor 110-107. Kasih setiamu
yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Yesus, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Bapa selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Bapa? Lain bersama jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Yesus selain puji dan sembah? Dengan apa ku balas? Dengan apa kan ku balas Yesus selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Kau menguduskan semua persembahan yang sudah dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu, dan Kau memberkati segenap jemaat yang setia, yang taat, yang mengasihi Engkau. Layakkan kami menerima tubuh dan darah Yahweh Yeshua Mashiach. Berkati saudara-saudara kami yang akan melayani kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini, Bapa? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Yesus selain puji dan sembah? Siapa?
yakin percaya bahwa roti ini adalah tubuh Yahweh Yeshua HaMashiach. Kita makan minum dengan penghormatan yang selayaknya bagi anak domba Elohim yang telah mati, bangkit dan hidup bagi kita. Pada malam perjamuan yang terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, makanlah ini, karena roti ini adalah dagingku. Barang siapa memakan roti ini, yaitu tubuhku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan. Haleluya. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita minum. Terima kasih. Engkau memberkati anak sekolah minggu, remaja muda akan beribadah, memberkati jemaat akan pulang kembali ke rumah dengan selamat masing-masing, dengan damai sejahtera. Dan kembalikan kami pada hari jam ibadah kami selanjutnya dengan selalu gairah keselamatan yang baru. Terima kasih diberkati juga jemaat Blessing Church, diberkati para subscriber Hermon Hill Channel dimanapun mereka berada, diberkati semua orang yang menantikan Engkau, mencari Engkau, yang menanyakan wajah-Mu, diberkati semua orang yang mengasihi Engkau dan melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua HaMashiach memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus membarui sukacita keselamatan kami. Segala puji, syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian oleh kurban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Amin. Shalom. Yesus memberkati. Yesus memberkati. Berharga di mata-Mu, hanya dalam pandangan-Mu. Berharga di mata-Mu, Yesus.
hidupku